Shalom gereja-gereja, Yesus berkata gini, Markus 8 ayat 30 sampai 34. Jika engkau tidak dapat menyangkal diri, kamu tidak dapat jadi murid Kristus. Kita itu diajarkan Yesus, kita harus sangkal siapa kita kalau kebenaran itu datang. Jangan gara-gara kebenaran datang kita ini pendeta, ini pembina. Masa yang kasih tahu umpamanya di bawah kita. Itu sampai kiamat kalian gak selamat. Jadi kalian harus mengerti pemahaman kata Yesus. Apapun kelebihan kita di dunia ini, kalau seorang kebenaran membawakan kebenaran firman, kita lihat siapapun dia di bawah kita derajat, itu hamba Tuhan. Karena tidak ada kebenaran tanpa Roh Kudus. Jadi Tuhan yang mengutus. Jadi kalau kamu tidak bisa menyangkal diri, engkau tidak dapat menjadi murid Yesus. Ngerti ya? Ini udah banyak menjadi gila, makanya saya ngomong tegas. Jadi 517 nggak menjadi gila, itu kan UI 18. Kalian nggak sadar kan dengan ajaran-ajaran dongeng-dongeng itu menjadi gila. Kebiasaan di DHB, jadi biasa kan. Padahal umat Tuhan terus berbeda sebenarnya. Kayak saya kan berbeda dari orang pada umum. Semua saya berbeda loh. Kalian nggak tahu sendiri, suka melawan arus. Itu menunjukkan saya umat Tuhan. Apa arti kudus? Makanya jangan asumsi kalian nih. Itulah saya sebel gereja-gereja ini kalau ngajar asumsi. Comot ayat diasumsikan. Ukuran manusia yang dipakai. Itu makanya sesat. Jadi kebenaran manusia sebagai ibadah mereka. Itu jatuhnya ke situ. Kudus itu, ya kita mengatakan kudus kami kalau firmanmu kebenaran. Ya, ya, jadi hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam firman itu kudus. Bukan kesehatan tubuh gitu loh. Itu asumsi. Kemudian kita mencatat bangsa Israel dipilih sebagai bangsa yang kudus, yang berbeda, umat bangsa pilihan dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian kita mencatat 6 hari lama kau bekerja dan berhenti pada hari ke-7 dan engkau harus menguduskannya. Artinya dia berbeda. Bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang kudus. Hari Sabat hari ke-7 berbeda dari 6 hari bekerja, hari perhentian. Jadi kudus itu ketika kita umat itu hidup dalam kebenaran, berbeda dengan gotong royong kesepakatan bohong yang jadi gila gitu, dongeng-dongeng diomongin. Kalian kan umat Tuhan, percaya iman pada Yesus kan umat Tuhan sebenarnya. Walaupun ntar inilah aku tidak mengenal engkau. Kemarin kan kita belajar. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena ajaran doktrin gereja ini, teologi Kristus sekarang kacau balau. Nggak bertanggung jawab gitu, dengan tolak ukur alkitabiahnya. Jadi kalau khotbah rata-rata di ayat nih, terus dia paparkan sendiri terus sampai habis, lihat di TikTok. Terus emang kelihatan baik-baik aja, tapi itu kebenaran manusia. Yang dibutuhkan iman keselamatan dan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu kan firmanmu, ada kebenaran. Itu sebabnya Roma 10 ayat 1 dan 3, kamu giat bekerja untuk Allah, tapi tidak punya pengertian yang benar. Karena kamu bangun kebenaran manusiamu sendiri untuk melawan kebenaran, untuk melawan firman. Kalau Anda mengambil satu ayat, terus kalian tafsir sendiri, bukan Tuhan yang bersuruh masuk surga, tapi melakukan kehendak Bapa. Ketika pendeta A bilang kehendak Bapa ini, kehendak pendeta B kehendak Bapa itu, berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena kebenaran manusia dia. Inilah khotbah-khotbah kalian. Kalau Anda bicara Alkitab, Anda bicara Yesus, kebenaran hanya satu, yang disebut kebenaran hakiki. Karena itu sekarang belajarlah metodologi yang benar. Bagaimana berkhotbah yang benar. Jangan kaku-kaku seperti sekolah Anda pada waktu kuliah. Jangan kaku-kaku organisasi Anda yang ngajarin nggak benar. Tapi kalian nggak lulus gitu. Normatif kalian punya metodologi. Karena kita tahu orang akademisi, semua output yang benar tergantung metodologinya benar. Tidak ada output yang keluar benar kalau metodologinya benar. How come? Itu pertanyaan. Jadi kalau Anda berkhotbah, kalau Anda berinterpretasi terutama nubuatan, kalau metodologi kalian nggak benar, maka disebut out of context. Contoh, tentang hari Sabat hari ke-7 disamakan dengan hukum Taurat.
Setiap hukum Taurat di dalam konteks perjanjian semua disamakan dengan Sabat tadi. Padahal itu konteksnya apa? Sunat. Konteks apa? Hari raya, hari Sabat setahun sekali. Bukan begitu gereja. Apakah Anda seorang sarjana teologi? Seharusnya dalam ijazah Anda yes. Tapi dalam pengajaran ilmu Anda nothing. Kalau begitu untuk apa bicara ijazah palsu Jokowi? Kalau otak-otak juga nggak ada hubungan dengan ijazah. Ngerti gak sih? Kita kan jadi bodoh di Indonesia ini. Disangka ijazah itu menunjukkan otaknya, kan belum tentu. Terus kenapa kita ribut soal itu? Kita harus bicara bangsa ini yang lebih penting. Kita harus mendukung kebijakan Prabowo yang oke dalam konteks yang kita ketahui saat ini. Ya kalau nggak benar kita koreksi. Bukan kita bikin kacau balau, kasih solutif tidak, data-data nggak valid. Memframing orang ya dibunuh karakter. Oke, karena itu belajarlah secara kontekstual. Oke. Injil kalian mesti Injil kontekstual. Kalau Injil kalian nggak Injil kontekstual, maka ajaran Anda palsu karena out of context. Semua organisasi yang mengajarkan gerejanya out of context karena Injilnya tidak kontekstual. Paham? Kalau Anda seorang pimpinan, Anda bertanggung jawab kepada jajaran Anda untuk menekankan Injil kontekstual. Sehingga kalau bicara hukum Taurat itu kontekstual. Enggak digeneralisasi semuanya hukum Taurat. Sehingga harus sampai teks 7 diganti. Pada salah kan. Ketika kalian dengar bagian paparan saya. Malu kalian kan. Contoh. Hampir semua pekotbah yang saya dengar. Semua ini. Kalau kita bicara 2 Korintus pasal 12 tentang duri dalam daging. Langsung interpretasi mereka penyakitnya Paulus. Ini kan manusia kurang ajar kayak gini ngajar-ngajar. Itu bukan asumsi. Ini penyakitnya Paulus. Jujur loh. Terus karena udah penyakit dianggap, ya terus berkembang lah. Ada yang matanya Paulus sakit, ada yang bilang punggungnya sakit. Berbeda-beda terus penyakitnya. Kalau emang penyakit Paulus sekali dalam hati saya ini sambil aneh melihat pengajaran kalian gereja-gereja tentang duri, arti duri dalam daging. Kenapa nggak bengek semua samain aja? Itu udah penyakit beda-beda lagi. Betul gak? Paulus ada penyakit di matanya, yang lain ngomong penyakit di punggungnya. Hanya untuk mengartikan duri dalam daging. Ini bukti lagi asumsi. Kalau asumsi itu boleh beda-beda. Tapi kalau interpretasi metodologi yang benar, kebenaran Allah satu. Saya sudah buktikan kemarin kehendak Allah. Kebenaran kalian nggak bisa lari dari kehendak Allah itu melakukan perintah-perintahnya, hukum-hukum. Ya. Itulah ayat kepada ayat yang paralel. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8 Yesus berkata begini kepada orang Farisi. Perhatikan Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakiman itu benar. Sebab aku tidak datang seorang, tapi aku bersama dengan Bapa. Dalam kitab Taurat itu ada tulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapakku bersaksi tentang aku. Jadi kalau Anda memakai satu ayat, kalian menghakimi orang dan ukuran manusia. Kalian berasumsi. Tapi kalau ayat itu paralel, Bapakku bersaksi tentang aku. Ketika Yesus bersaksi di perjanjian baru, Bapa bersaksi kepada Yesus di perjanjian melalui kesaksian para nabi. Akan datang Mesias. Maka 2 ayat ini adalah kebenaran hukum. Itu sebabnya di dalam hukum pidana 2 alat bukti cukup. Bisa ditetapkan tersangka. Paham sekarang? Karena itu lebih baik jangan berkhotbah kalau hanya asumsi-asumsi dengan membaca 1-2 ayat tanpa berani ketika diuji. Dasar-dasar yang kalian gunakan lepas konteks. Wow. Apakah itu gereja hari ini dengan kesombongannya memframing saya ular Tuhan?
Mengerikan kali.